Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Selamat untuk kalian yang sudah bergabung dan lolos untuk bergabung dalam konseling kelompok ini. Dari sekian banyak peserta kalianlah yang terpilih untuk mengikuti konseling kelompok. Saya ucapkan sekali lagi selamat untuk kalian yang hadir berkomitmen untuk mengikuti proses konseling kelompok ini. Yang perlu kita uraikan sebelumnya, kita sudah mengikuti pendaftaran dan sesi wawancara dan sampai kalian hadir di sini. Oke, kalian yang hadir di sini apakah sudah saling mengenal apa belum? Sudah. Saya ingin mengetahui lebih dalam lagi. Kita mungkin memperkenal lagi ya diri kita sendiri. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Vincent Sumadun. Saya sebagai konselor dan dilanjutkan dengan perkenalan. Saya Fani. Saya Anya. Saya Astri. Tujuan kita berkumpul di sini untuk membahas tentang individu yang percaya diri untuk mengurangi rasa ketakutan dan kecemasan terhadap komentar orang lain, dan kita dapat meningkatkan cinta terhadap diri kita sendiri dan mendorong perubahan perilaku yang lebih positif. Adapun tujuan lain di sini adalah dalam rangka menyelesaikan masalah kalian terkait dengan membangun individu yang percaya diri, dan sifat dari pertemuan ini adalah wajib. Artinya semua anggota itu wajib mengikuti proses konseling dari mulai terbentuknya hingga selesai. Saya ingin bertanya lagi, apakah dimengerti? Ya. Untuk berlanjut atau tidak, saya ingin bertanya sekali lagi ya. Apakah kita sudah siap untuk mengikuti proses konseling? Siap. Kalau itu, saya akan menjelaskan dari tipe-tipe dari konseling. Yang pertama adalah tipe konseling tertutup dan konseling terbuka. Yang pertama adalah konseling tertutup, yaitu kelompok yang memungkinkan jumlah anggota yang tetap sejak awal hingga akhir sesi konseling anggota baru dan tidak dapat bergabung setelah kelompok terbentuk. Sedangkan konseling terbukanya yaitu kelompok yang mungkin anggota baru untuk bergabung kapan saja selama sesi berlangsung. Saya meminta kesepakatan dari kalian untuk memilih konseling terbuka atau tertutup. Mungkin saya pilih dari dan alasannya. Saya memilih konseling tertutup karena lebih privasi aja. Kalau saya memilih konseling tertutup karena sudah. Saya memilih konseling tertutup karena saya memilih konseling tertutup karena saya sudah nyaman dengan teman-teman. Saya memilih tertutup karena nyaman. Saya juga memilih konseling tertutup karena sudah nyaman bersama teman saya. Tadi kita sudah sepakati yaitu tipe-tipe yang kita ambil untuk konseling kedepannya yaitu konseling tertutup ya. Adapun frekuensi yang kita ambil untuk konseling kelompok kita kedepannya yaitu ada frekuensi jarang dan sering. Adapun frekuensi jarang yaitu ada seminggu 2 kali dan seringnya seminggu 4 kali. Saya akan meminta kesepakatan dari kalian untuk memilih apakah kalian memilih frekuensi jarang apa sering. Mulai dari Kalau saya memilih 1 minggu 2 kali. Kalau saya 1 minggu 2 kali. Saya juga jarang 1 minggu 2 kali. Saya jarang 1 minggu 2 kali. Saya juga jarang 1 minggu 2 kali. Saya 1 minggu 2 kali. Dan kita akan menyepakati lagi tentang waktu yang kita ambil untuk konseling kedepannya yaitu tentang jam, hari dan tempatnya di mana. Mulai dari Mbak. Kalau saya hari Sabtu, terus jamnya jam 10, tempatnya di sini.
Kalau saya Sabtu jamnya jam 10 bukan tanggal di sini. Kalau saya juga hari Sabtu di jam 11, tempatnya juga sama di sini. Saya hari Sabtu jam 11 tempatnya sama di sini. Saya hari Sabtu jam 10 tempatnya di sini. Saya hari Sabtu jam 10 di sini. Berkaitan dengan teman-teman yang berbeda pendapat tadi, mungkin saya mengambil jalan tengahnya aja. Mungkin kita bersepakat untuk di jam 12 gimana? Apakah ada yang keberatan? Saya dapat menyimpulkan tadi kita sudah menyepakati tentang frekuensi yang kita ambil untuk konseling ke depannya, yaitu ada konseling jarang ya, yaitu seminggu 2 kali, dan kita memilih waktunya tadi di hari Sabtu jam 12 serta hari Sabtu ya, di tempat yang ini. Selanjutnya saya akan bacakan tentang penormaan dan aturan yang kita harus taati untuk konseling kita agar konseling kita ke depannya dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu mendengarkan satu sama lain. Yang kedua, menyelesaikan cerita teman satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu komitmen untuk mengikuti konseling sampai selesai. Baik. Untuk menyepakati aturan-aturan yang kita buat, mungkin ada sanksi-sanksi yang kita buat untuk menaati aturan yang kita sudah sepakati dari di atas tadi. Mulai dari maksudnya Saya ini terus bilang sama kalau saya menuliskan kesalahan. Saya suka menulis kesalahan apa dan berkata-kata. Saya menulis perjanjian dari pengelola. Kalau saya menulis kesalahan yang telah dia lakukan. tadi kita sudah menyepakati ya tentang sanksi-sanksi yang kita ambil ketika seseorang tidak menaati aturan yang kita dengan tadi, yaitu ada yang menulis kesalahan yang telah diperbuat, dan daripada tadi Menulis surat. Menulis perjanjian. Saya juga menulis kesalahan apa dan dapat dilakukan. untuk mempersingkat waktu saja, saya rasa kalian sudah mulai rasa ngantuk. Begitu saya ada sedikit permainan, yaitu kalian akan membagi 3 kelompok, yaitu sedetan ini aja, yaitu yang pertama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Permainannya itu ketika kelompok 1 menyebutkan 1, 2, maka kelompok 2-nya berdiri. Itu pun sebaliknya. Ketika kelompok 2 menyebutkan kelompok 3, maka kelompok 3 akan berdiri. Mungkin kita Yang contohnya gimana Pak? contohnya begini ya. Kelompok 1. Ini apa ini? Situ Mbak. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 2. Tapi yang kasih instruksi siapa Pak? Maksudnya yang sebelumnya Teman-teman ini, teman-teman. Oh, jadi kayak gimana? Pertamanya saya gitu. Oh iya. Pakai isi kelompok apa? Langsung 1, 2. Langsung aja bisa. Oh. Saya mulai ya. Kelompok 3. 2. 1, 3, 2, 3. 1. 2, 1, 3. Kan aku udah. Oh, udah. Ini apa? Ya. Oh.
apakah kalian siap untuk mengikuti konseling berikutnya? Siap. Baiklah, kita akan melanjutkan dengan sesi konseling. Ya.